Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikutin saya apa yang saya ucapkan, mohon antum ulang. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Wa ala alika Wa ala alika wa ashabika wa ashabika ya Nurallah. ya Nurullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ayat ini kita sering-sering mendengar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan perbanyaklah salam kepadanya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala salawat dan salam. Salawat dan salam. Hendaklah kita sering-sering salawat dan salam. Seperti tadi, as-salatu wassalamu, salawat dan salam alaika ya Rasulullah. Tapi jika kita hanya bersalawat saja, sallallahu ala Muhammad, itu hanya salawat saja, tidak ada salam. Diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus salat, salawat dan salam. Mari kita baca salawat bersama. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah Akbar. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul untuk mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk hadirin hadirat. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la imana liman la mahabbata lah. Ala la imana liman la mahabbata lah." Jika tidak ada kecintaan Rasul, maka imannya tidak sempurna. Tanpa cinta Rasul, iman kita tidak sempurna. Jika kita ingin menyempurnakan iman kita, hendaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam hati kita harus ada kecintaan Rasul. Waktu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, anak-anak perempuan dari Najjar, dari suku Najjar, namanya Bani Najjar. Mereka orang kaya, tapi Masya Allah pecinta Rasul. Apabila baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke Madinah, mereka baca salawat, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Jadi mereka baca Tala'al badru. Badru artinya apa? Bulan pada tanggal yang ke-14, malam yang ke-14. Setiap bulan Hijri, jika kita melihat bulan 14, tanggal 14 itu sempurna, terang, cahayanya lebih. Jadi menyerupaikan. Jadi sudah datang kepada kita bulan yang ke-14. Jadi dengan wajah yang bercahaya. Itu kata-kata cinta Rasul. Kata-kata cinta Rasul. Tala'al badru alaina. Jadi mereka katakan sudah diwajibkan atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita bersyukur kepada Allah, wajib, bukan hendaklah, diwajibkan atas kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengutuskan baginda Nabi terakhir, Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Beliau datang. Dan dengan kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinah itu namanya sebelumnya Yathrib. Yathrib artinya tempat penyakit atau kota penyakit. Tapi dengan kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota itu menjadi Madinah Taibah. Madinah Taibah. Taibah itu suci, kota suci. Sekarang tidak boleh sama sekali untuk salah satu orang Muslim yang mengucapkan Yathrib. Jika dia ucapkan Yathrib, hendaklah dia mengatakan 12 kali Madinah, 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 Madinah. Sekarang tidak boleh kita ucapkan Yathrib. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Rasulullah hadir di depan Rasulullah. Warna wajah sudah berubah, sudah menjadi kuning. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai fulan, kenapa Anda kurang sehat? Lagi sakit?" Beliau kata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila beberapa hari atau beberapa minggu saya tidak bisa melihat antum, maka saya menjadi sakit. Warna wajah saya berubah. Sekarang alhamdulillah sudah niat, insya Allah saya akan bersehat. Saya dapatkan kesehatan." Mereka sakit dengan tidak melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, mereka pecinta. Ketahuilah bahwasanya inilah kunci sukses untuk sahabat Rasulullah yang berkembang terus. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Kira-kira setengah dunia sudah dikuasai oleh agama Islam. Kerajaan setengah dunia itu sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan jikalau beliau tetap hidup selama 2 tahun lagi saja, 2 tahun lagi, maka di seluruh dunia ada bendera agama Islam. Sebabnya apa? Sebabnya kecintaan Rasul. Mereka tidak meninggalkan salat. Mereka terus berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis jika tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan, mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini kita kebanyakan orang muslim meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasul di lidah ia ada, tadi di dalam amal, di dalam praktek tidak ada. Hanya kebanyakan orang katakan saya pecinta Rasul, saya pecinta Rasul, akan tetapi di dalam amal atau perbuatannya tidak ada. Mereka mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak meninggalkan sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah minum, sunnah makan, sunnah berjalan kaki, sunnah tidur, sunnah dan adab masuk dan keluar rumah, sunnah dan adab keluar dan masuk masjid. Mereka akhlaknya, mereka mempelajari akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka menguasai dunia. Tapi sekarang orang muslim dikuasai oleh non-muslim, mohon maaf. Dikuasai oleh non-muslim. Sekarang wibawaan orang muslim hilang. Sudah hilang. Padahal bukan ribuan, bukan jutaan, triliun orang muslim sudah ada di dunia ini. Akan tetapi wibawaan hilang, keberanian hilang, tidak ada persatuan. Masjid-masjid kosong daripada orang salat, pasar-pasar sudah penuh dengan orang-orang, maupun perempuan atau laki-laki. Dosa-dosa tersebar, kebaikan sudah berkurang. Berantem satu sama lain orang muslimin, suudzon satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, membunuh satu sama lain. Bagaimana kita berkembang di dunia ini? Mereka mematuhi Rasulullah, mereka mentaati kepada Rasulullah, akan tetapi kami tidak. Kita tidak mengamalkan seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana mereka mengamalkan sunnah Rasulullah. Contoh, di dalam salah satu perang, di sana ada muslimin, di sana ada orang non-muslimin, kufar. Sudah beberapa hari tidak ada yang menang. Perang berjalan setiap hari. Orang muslimin sama pemimpin berjumpa, duduk bersama dan bermusyawarah, meeting. Sebab apa kita sampai sekarang tidak menang? Ada yang sarankan, yang kedua, yang ketiga. Ada yang sarankan, wahai pemimpin, mohon maaf, kemungkinan besar sebab ketinggalan sunnah siwak kita tidak menang, karena kita sibuk di dalam perang. Sebab sibuk di dalam perang atau jihad, kita ketinggalan sunnah siwak. Mungkin sebab ini pemimpin sudah
faham dan mengatakan, baik, sekarang semua ambil siwak daripada pohon, potong cabang-cabang dan dilakukan siwak. Semua duduk di pinggir sungai dan dilakukan siwak. Semua duduk. Ada intel mata-mata, dia lihat daripada orang non-muslim. Dia orang non-muslim. Dia lihat dengan sembunyi-sembunyi bahwasanya orang muslimin melakukan apa, sedang apa. Dia melihat bahwasanya orang muslimin bersiwak, tapi dia tidak tahu apa itu siwak. Tapi dia takut. Dia lari-lari kepada non-muslimin dan berteriak, lari-lari aja. Ayo kita pulang. Kenapa? Apakah datang hari kiamat atau apa? Kenapa kamu berteriak? Ada masalah besar? Iya, ada masalah besar karena semua orang muslimin duduk ke dekat pinggir sungai dan mereka tajamkan giginya. Faham? Tepat. Mereka mentajamkan giginya. Mereka datang dan mereka makan kami. Mereka akan makan kami. Ayo lari-lari. Semua sudah lari-lari, orang muslimin sudah menang jihad. Orang non-muslim, karena mata-mata, kata-kata daripada mata-mata intel itu penting. Orang-orang jihad, orang-orang non-muslim, mereka menerima daripada mata-mata intel. Jadi mereka sudah menerima dan mereka lari-lari. Sebab berkah, dengan berkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslimin menang. Kita semua bermuhasabah. Beberapa sunnah kita setiap hari meninggalkannya. Minum air dengan tangan kiri. Semua kita tahu itu cara syaitan. Benar? Semua kita tahu. Tapi tetap kita minum dengan tangan kiri. Iya benar, tidak dosa. Akan tetapi, bagaimana kita pecinta Rasul? Kita pecinta Rasul tapi kita minum dengan tangan kiri, yaitu cara syaitan. Kita mengikuti Rasulullah atau mengikuti syaitan? Jadi tangan kiri itu cara syaitan. Jadi kebanyakan orang mencintai Ronaldo, Messi. Mereka lihat Messi dan Ronaldo minum dengan tangan kiri, semua tangan kiri. Apakah kita baca kalimat Ronaldo, Messi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita tidak beriman kepada Ronaldo dan Messi. Kenapa kita mengikuti Ronaldo, Messi? Messi apa? Ronaldo apa? Itu orang-orang yang bermain football. Apa fadilahnya? Hanya terkenal saja di dunia, kita mengikuti langsung dan kita meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini kita belakang. Kita tidak menuju. Kita tidak memaju. Kita selalu melihat orang non-muslimin sudah sampai ke bulan. Orang non-muslim ada ini, ada itu. Mereka sudah maju, negara mereka maju. Mereka punya mobil-mobil istimewa, mereka punya istana-istana istimewa. Apakah ini fadilahnya? Apakah ini fadilahnya? Yang mereka ada mobil istimewa atau rumah-rumah istimewa, mereka ada uang banyak, itu fadilahnya? Bukan ini fadilahnya. Jika fadilahnya ini, maka
Qarun bagaimana? Fir'aun bagaimana? Dia ada uang lebih daripada non-muslimin yang zaman ini. Jadi ketahuilah bahwasanya harta yang luar biasa itu iman dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang non-muslimin sudah faham bahwasanya jika kecintaan Rasul masih tetap ada di dalam hati-hati orang muslimin, maka mereka bisa menguasai dunia. Oleh karena itu, keluarkanlah kecintaan Rasul daripada dada-dada orang muslimin. Sebab ini mereka memberikan TV kepada kita, VCR kepada kita, layar-layar besar kepada kita. Mereka memberikan kepada internet, mereka memberikan kepada kita HP yang Android. Sebab ini orang pemuda-pemudi mereka sibuk di dalam apapun antum sudah tahu. Pacaran tersebar, tidak takut. Orang mahram, non-mahram duduk bersama. Orang bapa tua lewat, dia tidak melarang, tidak tolak, tidak katakan ini tidak diperbolehkan. Dia tidak berani. Bagaimana kita berkembang? Bagaimana kita memaju? Orang non-mahram duduk sama non-mahram, laki-laki perempuan. Begini kita memaju? Tidak bisa kita memaju. Kemajuan bukan dengan dosa, kemajuan dengan kebaikan, kemajuan dengan kecintaan Rasul, kemajuan dengan sholat, kemajuan dengan puasa Ramadan, kemajuan dengan mengamalkan atas syariat Rasulullah SAW. Jadi kita tidak mempedulikan anak kita perempuan pergi kemana. Dia pergi ke sekolah, sudah selesai sekolah, kenapa dia terlambat ke sekolah, terlambat pulang, kita tidak tahu. Anak perempuan kita duduk bersama siapa, kita tidak mempedulikan. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Orang tua akan ditanggung jawab pada hari kiamat dan di dunia juga. Jika perempuan melakukan dosa, maka orang tua juga berdosa, walaupun mereka tidur. Kenapa? Karena orang tua tidak mempedulikan, tidak menjaga orang perempuannya. Hendaklah kita memperhatikan. Dan Masya Allah kita berada di Aceh. Aceh itu negeri atau provinsi agama Islam. Nanggoro Darussalam. Hendaklah kita memperhatikan syariah Islam tersebar di Aceh. Kemarin saya ketemu dengan salah satu orang, beliau kata dulu-dulu orang perempuan dan laki-laki tidak duduk bersama seperti dulu. Dulu tidak ada, sekarang ada, tapi tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Mereka berdosa, silakan berdosalah. Saya salah. Mereka berdosa, tak apa-apa, berdosalah. Saya baca Quran. Saya orang saleh. Tidak bisa seperti ini. Suatu kalimat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, pergilah ke kampung itu, keluarkan dari dalam dan hancurkan semua kampung itu. Matikan semuanya. Malaikat meminta bertanya, ya Allah, di kampung itu ada salah satu orang saleh yang tetap beribadah kepadamu. Dia tidak berdosa, dia orang saleh. Jadi kami mematikan dia juga. Allah Subhanahu wa taala menjawab, matikan dia juga dan dengarkanlah suaranya kepadaku. Kenapa? Karena apabila ahli kampung, ahli kota mereka berdosa, orang ahli salihin itu, orang saleh, tidak melarang, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Dia tidak merasa apapun apabila melihat dosa. Apalagi kita. Setiap hari kita melihat dosa dan kita tidak mempedulikan. Pada hari kiamat bagaimana kita menjawab? Amar ma'ruf nahi munkar itu kita yang tanggung jawab. Kita semua, bukan orang ustaz atau tunku atau guru atau ulama saja tanggung jawab. Ibu-ibu juga tanggung jawab, bapak-bapak juga tanggung jawab, saya juga tanggung jawab. Kita semua tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena sekarang babul nubuwah mulak. Pintu kenabian itu sudah ditutupkan. Nabi terakhir, Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Setelah beliau tidak ada Nabi. Siapa yang menyampaikan pesan Allah kepada umat? Saya dan Anda. Semua orang muslimin. Balighu anni walau ayat. Sampaikan saja walaupun satu ayat. Itu tanggung jawab semua kita yang ada di sini. Semua orang muslimin. Jika kita tahu apapun, hendaklah kita menyampaikan. Maupun kepada istri, suami, anak, bapak, ayah, ibu, paman, bibi, tetangga, teman, kawan, siapapun, hendaklah kita sampaikan. Itu tanggung jawab kita. Kenapa kita malu? Balik. Hendaklah kita tidak malu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu tanggung jawab kita. Hendaklah kita berusaha saja. Oke, kita sendiri tidak bisa menyelesaikan dosa daripada masyarakat kita, tapi walaupun satu orang saja. Jika satu orang menjadi orang saleh dengan sebab kita, cukup. Sedekah jariyah untuk akhirat, untuk kuburan. Jadi kecintaan Rasul. Saya kembali ke topik saya, kecintaan Rasul. Orang non-muslim sudah tahu bahwasanya jika kecintaan Rasul tetap ada di dalam dada-dada orang muslimin, maka kita tidak bisa menguasai mereka. Jika kecintaan Rasul tidak ada, mudah untuk menguasai orang muslimin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, jika dari pagi sampai sore atau malam tidak melihat Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah. Tuk. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Silakan masuk. Cium tangan dan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sudah dari pagi sampai malam belum melihat wajah Anda. Tapi oleh karena itu saya tidak bisa tidur. Saya rindu kepada Anda. Sangat sombong lagi saya. 12 jam. Siang hari, pagi hari belum melihat, malam tidak bisa tidur. Bingung. Ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Melihat, kemudian minta izin dan kembali. Sekarang saya bisa tidur. Kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bagaimana mengamalkan sunnah Rasulullah, ada contoh lagi. Suatu kali Sayyidina Uthman khalifah yang keempat, benar? Khalifah yang keempat ya. Saya ingin mencek masih ada di sini atau sudah pulang. Antum berada, saya tahu, tapi mungkin pikirannya sudah pulang. Jadi kadang-kadang seperti itu, kita sudah ada di sini, tapi pikirannya sudah sampai ke Amerika. Jadi bukan khalifah yang keempat ya, khalifah yang ketiga, khalifah yang ketiga. Mohon perhatikan ya. Oke, saya bertanya lagi nanti ya.
Baik. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau berwudu, sudah wudu. Setelah itu beliau senyum. Ditanyakan, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa senyum? Tidak ada sebab nampaknya. Beliau kata, emang saya juga tidak tahu sebabnya. Tapi suatu kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di tempat sama, di tempat ini. Setelah wudu beliau senyum. Saya ingat, saya juga senyum. Lihatlah, apalagi sunnah Rasulullah. Apalagi sunnah Rasulullah. Ini bukan sunnah. Setelah wudu di tempat itu senyum, itu bukan sunnah. Senyum itu biasanya sunnah. Tapi setelah wudu tidak sunnah. Itu mungkin baginda Nabi SAW dapat wahyu yang ada kabar gembira daripada Allah. Beliau senyum. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak tahu sebab apa beliau senyum, tapi beliau hanya tahu bahwa beliau senyum. Utsman bin Affan juga senyum. Lihat, kita tidak minum air dengan tangan kanan, itu sunnah. Kita minum air dengan berdiri. Ayo kita semua menghidupkan sunnah. Karena jika kita ingin menguatkan agama Islam, harus kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang non-Muslim sudah memeluk agama Islam. Saya bertanya kepadanya, dia orang Kristen. Dan bukan orang Kristen biasa. Dia ulama. Bukan ulama kecil, ulama besar. Dia mempersiapkan Kristen atau guru-guru Kristen yang lain untuk dakwah di dalam orang muslimin, supaya menjadikan mereka orang Kristen. Jadi dia orang besar sekali. Dia sudah masuk agama Islam. Saya bersama beliau, saya bertanya, bagaimana antum melakukannya? Caranya bagaimana? Atau bisa saya bertanya, bagaimana bisa kita menjadikan orang Kristen orang Muslim? Beliau kata, dengan dalil-dalil, dengan Quran, dengan sunnah, hadis, susah. Mereka tahu semua. Jadi bagaimana mereka berpengaruh? Dia kok orang berpengalaman tinggi, dia katakan dengan sebab sunnah dan adab dan etika. Karena mereka melihat orang muslimin, mereka sudah meninggalkan sunnah, adab, etika. Jika mereka melihat orang muslimin beramal, etika bagus, akhlak yang luar biasa, sunnah dan adab-adab, mereka tertarik. Mereka tertarik dan mereka memenuhi agama Islam. Dengan Quran dan ayat-ayat Quran, Anda sampaikan saja, kebanyakan orang tidak menerima. Hadis-hadis Rasulullah disampaikan kepada mereka, tidak menerima. Tapi etika, sunnah, adab, mereka berpengaruh sekali. Dan kita meninggalkannya. Sudah meninggalkan. Tadi yang saya sampaikan tentang siwak. Siwak tertinggal. Kebanyakan orang tidak siwak. Padahal siwak itu sunnah yang paling tercinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal atau perbuatan yang terakhir
yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu siwak. Setelah itu beliau wafat. Beliau keluar daripada rumah, siwak. Masuk rumah, siwak. Sebelum sholat, siwak. Sebelum wudu, siwak. Siwak. Itu manfaat sekali. Bukan hanya pahala saja. Ini manfaat sekali untuk kesehatan kita. Menguatkan punggung kita. Dahaknya mengeluarkan dahak. Dahak itu halangan untuk ingatan. Jika Anda ingin menjadikan ingatan kuat, maka keluarkanlah daripada tubuh Anda dahaknya. Jadi dahak itu keluar dengan siwak. Dan dengan meninggalkan minyak. Karena minyak bahaya untuk kesehatan kita. Dan menciptakan dahaknya banyak. Jadi siwak itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat Rasulullah. Beliau suatu kali berjalan kaki. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini terakhir saya sampaikan, setelah itu saya sampaikan topik yang lain yang penting sekali ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berjalan kaki di salah satu tempat. Di sana ada pohon. Pohon itu tinggi, tapi beliau lewat dengan menunduk kepala. Kenapa boleh? Karena itu tinggi. Jadi tidak perlu untuk menunduk kepala. Ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda menundukkan kepala? Beliau kata, suatu kali, biar melihat dulu kipas ya, karena semua melihat kepada kipas, biar kita pahami sedikit. Terima kasih. Jadi kenapa menunduk ke kepala? Beliau katakan bahwa suatu kali saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dengan pohon ini, pohon sama, tapi waktu itu pohon ini pendek. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dengan menunduk kepala yang suci. Saya juga lewat seperti itu, walaupun tinggi, tapi lihatlah kecintaan Rasul. Padahal dengan menunduk kepala itu bukan sunnah di tempat itu atau di pohon itu, tapi beliau melakukannya. Kecintaan Rasul. Mereka selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaklah kita menciptakan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dada kita, hati kita, dan kita menciptakan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hati-hati anak-anak kita, supaya mereka menjadi pecinta Rasul. Hendaklah kita menangis untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita pergi ke Madinah? Ya, kebanyakan mungkin belum pernah. Ada yang pernah naik haji, naik umrah, tapi kebanyakan belum. Jadi, harus ada kerinduan. Kapan saya pergi
mohon ya Rasulullah panggil saya untuk datang ke Madinah dan Makkah, supaya sebelum wafat saya dapat melihat Makkah dan Madinah. Harus ada kerinduan. Dan bukan waktu Anda sudah menjadi ibu atau bapak, sudah tua. Kebanyakan mereka pergi umrah waktu tua. Jika sudah menjadi tua, berjalan kaki susah, tawaf Ka'bah juga susah. Jika rame-rame lebih susah. Waktu pemuda, waktu masih ada kuat badan, hendaklah kita berumrah atau berhaji. Mudah-mudahan kita semua naik haji. Amin. Kita semua pergi umrah. Amin. Dengan cepat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jangan berpikir untuk uang. Jangan berpikir untuk uang. Hanya mintalah kepada Allah, mintalah kepada Rasulullah, tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, maka tidak ada halangan, uangnya sendiri datang insyaallah. Dan kita akan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़ीस्त का हासिल। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़ीस्त का हासिल। वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। Mana tahu? Gak apa-apa, saya menjelaskan. Ini dengan bahasa Urdu, itu salawat, itu istighatsah, tawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya hanya dapat bernafas satu kali saja di Madinah, maka saya sudah mendapatkan tujuan hidup saya. Itu dengan bahasa kami. Jadi di Pakistan kita baca salawat, tawassul dengan bahasa ini, bahasa Urdu. Enak atau tidak? Tidak enak. Enak. Jadi hendaklah kita mendengar salawat juga, karena dengan berkah salawat, qasidah-qasidah itu muncul, itu cipta kecintaan Rasul dan kerinduan untuk pergi ke Madinah. Mari kita semua menciptakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua dan terakhir yaitu kapan saja, di mana saja, alhamdulillah Al-Faqih berdakwah di Banda Aceh, Aceh Besar, Biran, Pidi Jaya, Melabun, Agan Raya, Aceh Selatan atau Aceh Utara, Aceh Timur, Lansa, Medan. Saya harus sampaikan topik ini, tema ini yang saya akan sampaikan. Walaupun berkali-kali saya sampaikan, tapi saya tidak lelah, tidak capek untuk menyampaikan poin ini, karena ini penting sekali untuk kita semua. Ketika antum mendengar, baru antum tahu kepentingan poin ini atau tema ini. Paling pertama saya ingin sampaikan satu cerita yang disebutkan di dalam kitab hadis. Di dalam cerita ini topik sudah ada, antum akan faham. Suatu hari salah satu orang masuk ke dalam masjid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid Nabawi di Madinah. Orang itu salat. Mohon ibu-ibu, saudari-saudari juga mohon perhatikan saya dengan penuh perhatian.
Orang itu salat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat apabila orang itu selesai dari salat, dipanggil. Dia datang, labbaik ya Rasulullah. Beliau katakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena kamu belum salat. Kamu tidak salat. Padahal dia sudah salat ya tadi. Kemudian dia salat lagi. Setelah salat dipanggil, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sama. Kata-kata sama. Salatlah karena kamu belum salat. Dia salat lagi yang ketiga kali. Sudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil. Beliau mengatakan sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. 3 kali orangnya sudah salat. Tapi dikatakan ulang lagi. Salat tidak sah. Dan mohon perhatikan, ini di zaman Rasulullah SAW. Waktu beliau masih hidup. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sesuai pengetahuan saya. Mohon ajarkan saya." Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar dia salat dari awal sampai terakhir. Rukun qauli, rukun fi'li. Semua. Ini ceritanya sudah selesai. Sekarang saya bertanya. Saya tidak minta jawab, saya hanya bertanya saja. Di antara kita semua, Masya Allah, ibu-ibu dari Masya Allah sampai terakhir sudah penuh, lebih banyak daripada laki-laki. Masya Allah. Tapi Masya Allah, laki-laki juga banyak. Di antara kita semua pernah periksa, mencek salat sendiri? Jika sudah periksa, sudah dicek oleh guru, qari, ustaz yang fasihul lisan, yang bacaannya fasih, dia katakan oke, salatnya sah, maka sudah diperiksa. Jika sampai sekarang belum pernah dicek, kita tidak meminta untuk dicek salat kita, maka bagaimana salat kita? Gak apa-apa itu setiap hari seperti ini. Hari ini tamu dari luar ya, mohon maaf. Hari ini beda ya. Sedikit bersabar saja ya. Tahan saja ya. Walaupun nanti jangan panggil lagi ya. Gak apa-apa, sedikit saja. Apa yang saya sampaikan? Cek dulu. Jika belum pernah dicek, ibu-ibu, saudara-saudara kita, bapak-bapak sekalian, jika belum pernah dicek salat, maka rugian besar. Kenapa rugian besar? Tadi orangnya 3 kali salat depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan salat tidak sah. Apalagi salat saya dan antum. Apalagi salat saya dan antum. Dan saya bertanya lagi, apakah pernah seumur hidup antum salah satu orang katakan, wahai ibu, wahai saudaraku, bapak, salat antum tidak sah, mohon ulangi aja salat? Seperti yang belum pernah ya? Belum pernah. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang ingin
Beritahukan tapi tidak berani. Tidak berani. Jika beritahukan mungkin orang yang depan dia berantem. Saya sudah 20 tahun melaksanakan salat. Anda dari mana belajar? Anda dari mana lulusan ini? Baru katakan salat saya tidak sah. Karena di zaman ini nasihat tidak diterima. Nasihat tidak diterima. Umur saya misalkan 60 tahun, jika orang yang 30 tahun menasihati saya tidak menerima. Itu kekurangan kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu ilmu agama. Jangan lihat umur ini berapa. Walaupun 10 tahun, jika dia menasihati dengan benar, terimalah. Walaupun umur Anda 70 tahun. Karena dia ingin memperbaiki. Kenapa kita tidak menerima? Nasihat mat kar nasihat dil mera घबराए उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए. Ini salah satu syair juga nasihat. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai orang penasihat yang memberi nasihat kepada saya, jangan nasihat saya. Saya menganggap orang nasihat itu musuh. Saya tidak menerima nasihat. Ini keadaan orang muslim. Sebagian mereka tidak ingin menerima nasihat. Jadi hendaklah jika orang yang menasihat, hendaklah kita menerima walaupun umur kita berapa. Dan orang yang menasihati hendaklah menasihat dengan benar. Jangan berantem. Salamku tidak sah, ulangi aja. Ini bukan cara yang bagus. Tidak cocok. Dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut saja, Bapak. Maaf, boleh saya meminta suatu? Boleh. Tadi saya melihat salat itu begini. Sesuai pengetahuan saya, itu salatnya tidak sah. Bisa diulangi? Baru mungkin dia menerima. Dengan lemah lembut saja. Jangan berantem, jangan berkelahi, jangan keras. Karena agama Islam itu tersebar dengan pedang yang akhlak. Pedang akhlak, pedang lemah lembut. Bukan pedang yang besi. Hendaklah kita lemah lembut. Baik. Tapi kebanyakan orang tidak tahu salatnya salat sah atau tidak sah. Oleh karena itu mereka tidak menasihati. Jadi di zaman ini bagaimana? Padahal SD berapa tahun? 6. SMP berapa? 3. SMA? 3. Semua berapa? 12. Sebelum SD ada TK? Ada. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Menjadi berapa? 14. Hasilnya apa? Ijazah SMA. Benar? 14 tahun belajar, dapat ijazah, yaitu namanya SMA. Hasilnya, atau saya tidak berbicara tentang Indonesia, di negara saya juga, orang yang sudah lulus SMA, apakah dapat kerja yang gajinya 5 juta? Bagaimana? Tidak ya? Di negara juga tidak. 4 juta boleh? Bisa? Juga tidak? Oh, di negara juga tidak. Susah cari kerja. 3 juta? Susah. Negara saya juga susah. Susah 3 juta. 14 tahun belajar, 3 juta pun tidak dapat. Padahal sudah dihabiskan jutaan. Di antara 14 tahun ya. Seragam, kitab, jajan, bensin, pulang pergi, ongkot, yang lain-lain sebagainya.
Mana ribuan atau jutaan orang, jutaan uang sudah habis. Tapi setelah SMA tidak dapat kerja yang gajinya 3 juta. Saya kenapa sampaikan ini? Saya ingin menyampaikan kepentingan ilmu agama. Jadi 14 tahun belajar, silakan belajar. Ajarkan anakmu SD, SMP, SMA, silakan. Sarjana juga boleh. S2 juga, S3 juga boleh. S24 juga boleh. S24 S24 itu Samsung ya. S24. Jadi S24, S30 juga boleh. Tapi masalah besar, kendala besar di mana kita tidak belajar ilmu agama SD pun. Jadi 14 tahun SMA sampai SMA, TK sampai SMA 14 tahun. Apakah kita sudah belajar semuanya atau kebanyakannya? SD saja yaitu 6 tahun? Tidak. Jika di masjid ada pengajian, di masjid ini berapa kali ada pengajian seminggu? 2 kali, 2 kali, 2 kali. 2 kali. 2 kali, 1 jam, 1 jam, kira-kira. Di masjid ini ada 2 pengajian, 2 jam. Saya yakin seperti hari ini tidak hadir. Benar? Itu walaupun saya pertama kali datang ke sini, saya tahu. Karena orang baru jika datang, kebanyakan orang ingin melihat apa yang dia katakan. Ya. Tapi orang yang tetap datang setiap minggu 2 kali, tidak datang. Allah. Seminggu orang anak yang SMP, SMA berapa jam belajar? 1 hari. Jam 8 sampai jam 3, benar? Jika tidak salah? Jam 8 sampai jam 12 SD. Jam 12. SD jam 12. Enggak, SD 12, SMP, SMA Sampai jam 1. Jam 2 lah. jam 2. 8 sampai jam 8 atau 7? 8. Oke, 8 saja. 6 jam. 6 jam 1 hari. Berapa jika 6 hari? Karena 1 hari libur ya. Ya. 6 hari berapa? 36 jam. Per minggu 36 jam, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kita semuanya kira-kira sudah SMA ya. Kebanyakan ya. Jadi di sekolah seminggu 36 jam. Di dalam masjid berapa jam? 2 jam. Hanya 2 jam, tidak sempurna. Jadi kebanyakan juga tidak hadir untuk 2 jam saja. Allah, hendaklah kita nangis. देखे थे ये दिन अपनी गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, जो कुछ भी है वो अपने ही हाथों के हैं, तू शिकवा ज़माने का ना किस्मत का गिला है. Ini semua maksudnya semua kekurangan kesalahan kita. Kita meninggalkan ilmu agama, kita memberikan kepentingan ilmu umum. Bagaimana kita maju? Sudah coba ya? Ada yang katakan ilmu dunia, ilmu umum jika tidak diajar, tidak belajar maka tetap tidak maju. Sudah coba tahunan, sudah coba ya? Sudah coba tahunan, sudah coba. Apakah ada kemajuan? Tetap tidak ada kemajuan. Ini seluruh dunia. Saya tidak berbicara tentang Aceh Indonesia, seluruh dunia. Karena ilmu agama jika ada, yaitu menghiaskan orang muslimin. Jika ditinggalkan, masalah besar. Oke, tinggalkan aja karena waktunya sempit.
saya ingin sampaikan yang penting tentang salat. Jadi di dalam salat kita ada berapa kesalahan. Kita tahu, jika kita tahu hendaklah kita memperbaiki. Jika kita tidak tahu hendaklah kita belajar. 5 rukun qauli. 5 semua 17 atau 20? Rukun-rukun di dalam salat berapa? 13. Bisa, benar. 13 juga bisa dikatakan 17. Karena tumanina itu bisa juga dibedakan, itu menjadi 17. Jika bersama ruku, bersama sujud, tumanina itu menjadi 13. Oke? Di antara ini 5 rukun qauli, jika tidak salah. Benar? Yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu rukun? Rukun atau tidak? Rukun. Semua ada di sini atau tidak? Semua ada di sini ya? Alhamdulillah. Jadi rukun qauli pertama itu Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Jika kita bersalah di dalam takbiratul ihram, maka salat kita tidak sah. Benar? Setuju? Setuju. Jika kita ucapkan, jika tidak paham, baca Safinatun Najah. Disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Kitab dasar, kitab tipis. Jika diucapkan Allahu Akbar, maka salatnya belum mulai. Karena artinya apakah Allah Maha Besar? Jika diucapkan Allahu Akbar, juga tidak sah salatnya. Kenapa? Karena artinya Allah apakah Maha Besar? Itu pertanyaan. Bukan pujian kok. Kemudian Allahu Akbar. Astagfirullah, ini kesalahan kotor, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tahu apa? Ya Allah. Akbar. Nanti setelah selesai ini, lihat dulu di HP. Ustaz bukan guru kita tercinta ya. Jadi aja mintalah apa artinya akbar. Jawabnya gendang-gendang. Apa? Tambo ya. Ya, tambo. Di bahasa Aceh. Ya, Tambo. Astagfirullah. Maupun azan, maupun takbir untuk ruku, takbir sujud, tidak boleh kita panjang bab. Azan, misalkan salah satu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, ini bukan azan. Astagfirullah. Salah besar, tidak ada pahala, itu dosa. Mohon maaf, dosa. Kenapa dosa? Karena kita belum belajar azan dan kita mengumandangkan azan. Walaupun azan tidak rukun, tapi hendaklah dikumandangkan azan oleh orang yang fasih, yang sudah belajar. Azan itu bukan bermain-main. Hendaklah kita mengumandangkan dengan benar. Seperti ini takbiratul ihram, yaitu rukun. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah sunnah di dalam salat. Sunnah, benar? Wajib. Wajib, benar. Berarti sudah ada di dalam Aceh Timur, Masya Allah. Matangguru. Oh, masih ada di kampung Matangguru. Masya Allah. Masih namanya? An-Nur. An-Nur. Masya Allah. Semoga Allah mencahayakan antum sekalian. Amin. Karena An-Nur artinya cahaya. Semoga
saya juga dicahayakan dengan berkah antum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi apa? Saya bertanya. Fatihah. Fatihah itu rukun di dalam salat, benar? Semua setuju? Jika ada kesalahan di Fatihah, maka salatnya tidak sah. Semua mufti, semua ulama mengatakan tidak sah. Benar? Benar. Jika kita baca Alhamdulillah, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Jika kita ucapkan ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, Alhamdulillah, maka artinya segala arang bagi Allah. Bahasa arang. Semua paham arang-arang? Semua. Yang kayu. Ya, kayu bakar. G kayu. G kayu. Jadi hamdu artinya G kayu. Itu apakah puji Allah atau menghina Allah? Nah, Jika saya berbicara dengan bahasa Aceh, mungkin antum semua tertawa. Ya, kenapa? Karena saya bersalah. Mungkin misalkan ada Abu Semalanga, Abu Abdul Aziz yang sudah meninggal, ulama Aceh. Beliau katakan bird sama bird adalah perbuatan yang paling good. Benar? benar. Akan tetapi di bahasa Aceh bird beda. Benar? Bird itu semua beda, tapi saya tidak bisa ucapkan. Seperti ini artinya beda, benar? Artinya berubah. Seperti ini di dalam bahasa Al-Quran juga, bahasa Arab juga. Jika kita bersalah, artinya berubah. Harus belajar. Karena salat itu bukan bermain-main. Pada hari kiamat, orangnya datang membawa salatnya 50 tahun. Berapa? 50 tahun. Mereka sudah melaksanakan salat 50 tahun. Apabila mereka meminta balasan untuk salatnya, malaikat akan melihat di buku catatan bahwasanya salatnya belum diterima. Salat tidak sah. Mereka memukul atas wajahnya. Pergilah dengan salat ini. Salat ini belum diterima. Ya Allah. Apakah pada hari kiamat ada kesempatan untuk mengqadha salat? Ya Allah. Di setiap hari kita salat dan kita tidak tahu salat kita sah atau tidak. Ya, rugian besar. Padahal anak-anak kita dari kanak-kanak tahu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim, perempuan atau laki-laki, maupun perempuan atau laki-laki, sudah diwajibkan. Jika ditinggalkan maka dosa, karena wajib. Sebab kewajiban ini kita tidak bisa menyempurnakan salat, karena kita belum belajar ilmu agama dan kita bersalah di dalam salat. Pada hari kiamat bagaimana kita menjawab di kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Di Safinatun Najah disebutkan syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Al-Fatihah adalah 10. Yang ketujuh yaitu adamul mukhilli bil ma'na. Adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Artinya harus tidak ada kesalahan yang mengubahkan artinya. Tadi sudah mengubahkan artinya. Takbiratul ihram sudah mengubahkan artinya. Al-Fatihah sudah mengubahkan artinya. Jadi kita sampai sekarang jika belum memperbaiki salat, bagaimana kita maju di
di dalam agama Islam. Bagaimana kita memajukan agama Islam? Salat kita tidak sah, tidak benar. Bagaimana kita mengajar yang lain? Dan setiap hari kita berusaha dari rumah kita berwudu dan masuk masjid dan salat, kemudian kembali pulang pergi 5 kali. Tapi salat yang kita belum belajar sampai sekarang itu kerugian besar. Dan tashdidatul Fatihah 14. Tashdid Al-Fatihah itu adalah 14. Contoh, Iyyaka na'budu, artinya kepada engkaulah kami menyembah. Benar? Jika ditinggalkan tasydid, yaitu tidak diperbolehkan. Dan kita salat juga kecepatannya dengan kecepatan 120. Karena kita tidak bisa salat dengan pelan-pelan, karena ada urusan ini, urusan itu. Selalu berpikir untuk di luar masjid. Jadi 2 menit, 2 rakaat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Sepertinya kita datang ke masjid untuk bermain-main. Ya Allah, Allah memberikan 24 jam di dalam malam dan hari, malam hari, siang hari, 24 jam. Kita tidak ada 1 jam per 4 untuk 5 salat. Dan pelan-pelan 1 jam per 4, yaitu 75 menit. 75 menit di antara 24 jam. Hanya 1 jam per 4 saja. 23 jam atau kurang 23 jam untuk kalian, untuk kita, untuk mencari rezeki, untuk memenuhi hak-hak hamba-hamba Allah, untuk makan, minum, tidur, silaturahmi. 23 jam. 1 jam pun tidak ada. Kita tidak ada untuk salat dengan pelan-pelan. Padahal 50 salat diwajibkan atas kita. 50 salat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencurahkan rahmat, jutaan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kurang sehingga menjadi 5 salat saja, yaitu juga kami tidak bisa melaksanakannya. Musa alaihi wasallam katakan, ya Rasulullah, pergi lagi, karena 5 juga banyak. Atas umatku diwajibkan dua saja, mereka belum melaksanakannya, apalagi 5. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang lon male. Saya merasa malu karena saya tidak pergi lagi, saya rasa malu. Saya tidak ingin minta diskon lagi. Jadi bagaimana keadaan kita di dalam salat? Iyyaka, setelah selesai nanti Anda bisa mencari, bertanya kepada guru Google. Apa artinya iyak? Iyak artinya cahaya matahari. Artinya kami menyembah kepada cahaya matahari. Astagfirullahaladzim. Kami menyembah kepada cahaya matahari. Waladhdallin. Beda. Dhalin orang sesat. Jika waladhdallin artinya orang beri petunjuk. Orang memberi petunjuk itu namanya dhalin. Beda, jauh beda. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya apa? Maha suci Rabbku yang maha agung. Benar? Maha agung. Azim, maha agung. Akan tetapi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Azim artinya penyihir, orang sihir. Azim. Azim benar, azim salah, dan salah besar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Jika kita katakan kul, ada kul. Jika katakan kul, maka makanlah.
Ahad itu Maha Esa, akan tapi Ahad artinya pengecut. Pengecut tahu? Tahu? Iya, saya siap. Orang yang takut-takut banyak. Iya. Iya, begitu. Iya. Iya. Jadi orang iya itu menghina Allah, wahai ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, menghina Allah. Jadi hendaklah kita memperhatikan. Apalagi rukun yang ketiga, rukun qauli, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Saya belum berbicara sampai sekarang karena sudah lebih 1 jam. Dan setelah itu salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rukun atau tidak? Rukun. Pada rakaat terakhir. Rukun. Pasti. Yakin. Yakin. Benar, wajib. Rukun. Kemudian rukun yang terakhir yang qauli apa? Salam. Masya Allah. Salam itu rukun terakhir. Jadi saya memohon kepada semuanya, mohon paling pertama belajar dulu tahsin salat. Ya, silakan sambil belajar fikih, tasawuf, tauhid, akhlak, silakan. Tapi mohon fokuskanlah tahsin salat. Dan jangan menunggu daripada pihak BKN, mereka yang mengaturkan baru kita belajar. Kita semua tanggung jawab diri kita sendiri. Hendaklah kita semua mencari guru untuk belajar tahsin salat. Jika antum belajar sama kami, ini susah. Ayo komandan. Penginapan, makanan, dan semua itu dibiayai, gratis, percuma, tidak ada biaya. Ayo datang ke Banda Aceh, daurah sudah berjalan untuk tahsin salat. Ikutlah sampai 26 Januari. Hanya pulang pergi antum tanggung jawab. Di sana beberapa hari saja tanggung jawab kami. Karena organisasi dakwah Islami itu tujuannya hanya satu saja, yaitu saya harus berupaya memperbaiki diri saya sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Alhamdulillah pemuda-pemuda sudah datang dari PD Jaya, Aceh Besar. Mereka sedang belajar daurah untuk tahsin salat, tahsin Quran, ilmu tajwid. Jika antum ingin, silakan ke Banda Aceh. Saya belum meminta untuk pergi ke Pakistan ya. Hanya di provinsi sama, bukan saya minta ke Jawa atau Kalimantan atau Sulawesi atau Papua. Saya minta datang ke Banda Aceh saja. Silakan. Untuk memperbaiki salat itu tidak mahal. Untuk memperbaiki salat tidak mahal. Dan untuk memperbaiki salat butuh hanya ini saja, beberapa hari. Cukup untuk semua hidup. Gak usah setiap hari, setiap tahun antum memperbaiki salat. Satu kali saja diperbaiki, sudah selesai. Satu kali saja. Beberapa hari praktek, ulang, murajaah, sudah selesai. Kemudian bebas. Bagaimana? Lima. Dan untuk ibu-ibu juga ada kesempatan. Insya Allah tanggal 21 Januari akan mulai daurah khusus untuk pemudi-pemudi, remaja-remaji, ibu-ibu di Banda Aceh juga. Diajarkan oleh Umi. Silakan, itu juga semua gratis. Penginapan dan makanan semua digratiskan, dibiayai oleh Yayasan Dakwah Islami Indonesia.
Silakan antum atau kirimkan pemudi-pemudi anak-anak antum untuk belajar di sana. Alhamdulillah dari Aceh Timur anak-anak belajar di daya kami, daya tahfiz Al-Quran dari kampung Abu Klante. Abu Klante. Abu Klante. Susah. Lihat tak semua tertawa, benar? Semua tertawa. Apabila saya bersalah pun semua tertawa. Apalagi bahasa Arab. Abu Klante. Alhamdulillah sudah belajar. Jadi dari Abu Klante, alhamdulillah anak-anak sedang belajar di sana tahfiz Al-Quran di Banda Aceh. Ayo antum juga. Untuk beberapa hari saja. Ibu-ibu 21 Januari, laki-laki sekarang. Besok kita tidak tahu jika masih hidup atau sudah meninggalkan dunia. Boleh saya baca syair? Boleh. Bila ghafil naho yakdam ke dunia छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीन अंदर समाना है. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang lalai, jangan lalai. Karena kamu akan meninggalkan dunia ini tiba-tiba dan kamu akan dimasukkan ke dalam kuburan yang gelap gulita. Tirana suka badan baik jo lete sej phoolon par ye hoga इसे किन्होंने खाना है. Artinya tubuh anda yang lemah berbaring atas kasur yang lemah lembut seperti bunga. Suatu hari anda akan meninggalkan keistimewaan ini, bunga-bunga, taman-taman dan kebun-kebun, dan anda akan dimasukkan ke dalam kuburan yang ada serangga-serangga banyak. Gulami kedam nakar ghaflat hayati par naho hurra khuda याद कर हर दम कि जिसने काम आना है. Wahai hamba Allah, jangan lalai walaupun untuk sebentar, dan jangan sombong atas kehidupanmu, atas tubuh anda gagah atau pejabatmu atau keistimewaan atau harta banyak. Jangan sombong. Selalu beribadahlah kepada Allah, karena ini akan beri manfaat kepadamu di dalam kuburan dan akhirat. Saya kira ini cukup. Mudah-mudahan nanti juga panggil lagi saya. InsyaAllah. Oleh sekarang sudah 1 jam lebih, mungkin bosan. Jadi gak apa-apa, ini cukup untuk